Pujiakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kembali kita berkumpul untuk kita boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan pada ibadah raya pada pagi yang indah ini. Baik Bapak Ibu, seberapa kita yang sudah hadir, mari kita mulai saja ibadah kita pada saat ini. Kita mengundang kuasa Roh Kudus supaya senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kita, boleh memberkati ibadah kita pada saat pagi ini. Kami undang Bapak Ibu untuk jemput berdiri bersama-sama. Mari kita masuk dalam pujian kita. Hanya Kau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kau Tuhan yang selamat. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Oh, Tuhan memberkatiku, terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang selamatkan jiwa kami. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Oh, Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Tuhan memberkatiku, terima kasih.
dan syukur hanya bagimu, Yesus. Ya Tuhan, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Kita pujikan Kau Tuhan Allah yang selamatkan jiwa kami. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang sudah memulihkan keadaan kami, Bapa. Engkau Allah yang telah sembuhkan setiap sakit kami, Tuhan. Oh Tuhan yang sembuhkan-Mu, terima kasih. Engkau bahkan Kau Tuhan yang memberkati setiap kami, ya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, segala puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang berkuasa. Pujian dan syukur hanya bagimu, benar Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Kau Tuhan Yesus. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu, haleluya, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus yang pada saat ini ada di tengah-tengah kita. Dia sebagai Raja atas hidup kita, saudara. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Kau Allah yang baik. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Kau Allah kami, Kau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat dan kemuliaan
kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah ini menjadi komitmen dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami hanya menyembah Engkau saja. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang Allah sudah perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Engkau Allah yang sudah memulihkan keadaan kami. Bahkan Engkau Allah yang sudah memberkati kami Tuhan. Biarlah pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu, kami boleh membawa hati kami Tuhan. Kami boleh membawa hidup kami, untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan lewat ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Bapa, kuasai setiap kami ya Tuhan. Beri kami sukacita ya Bapa, untuk kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Untuk kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah yang kami kerjakan bersama pada saat pagi ini Tuhan, boleh benar berkenan di hadapan Engkau dan mendatangkan berkat bagi kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami ini Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh menguasai setiap kami, sehingga sukacita Allah pada saat ini tetap kami miliki ya Bapa. Tuhan, sekali lagi Bapa, kami boleh menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia Allah sudah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Raja di atas segala raja. Biar Tuhan senantiasa boleh memerintah dalam hidup kita. Mari kita mau berglori bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita serukan bahwa Tuhan Yesus Raja. Hai, hai, Allah Yesus Raja. Oh mari serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan dengan luar biasa, dengan meriah. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Kita serukan bahwa Tuhan Yesus Raja. Serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan. Hai serukan. Hai bahwa Yesus Raja. Mari serukan. Kita akan merahap bahagia bila kita mau menyembah Dia. Hanya kita akan merasa sukacita bila kita menyanyi. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Kita serukan Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Hai bahwa Yesus Raja. Mari serukan bahwa Yesus Raja. Amin. Serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan.
sukacita. Bila kita sangat nyanyi glory bagi Sang Raja, hormati glory bagi Sang Raja, nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, berkemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Luar biasa, dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tuhan yang mempunyai pekerjaan saudara. Tuhan mengatakan, lihatlah padi sudah telah menguning dan telah siap dituai. Siapa mau jadi pekerjaku? Bapak pada saat ini Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita. Mari kita membawa hidup kita, membuang diri kita ke ladang Tuhan untuk kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Kerja buat Tuhan dia selalu manis. Dan sekalipun kita harus pikul salib, Tuhan memberi keringan pada kita. Tuhan selalu manis. Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuat diri ke ladang Tuhan saudara, setelah Tuhan selalu manis. Percaya Tuhan selalu manis. Pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuat diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Kami sudah kembali Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Oh, kita mau bekerja buat Tuhan. Walaupun kita mau pikul salib, kita bersama-sama. Amin. Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Tuhan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Percaya Tuhan selalu manis. Pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuat diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, amin, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Kerja Tuhan selalu manis. Pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuat diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis.
dipersilakan duduk. Mungkin ada kur bersama, kita pujikan. Ya, kur kaum pria kami persilahkan.
Haleluya, sungguh pujian sangat indah saudara. Bila di akhir-akhir ini, pada saat ini banyak sekali ya saudara, iblis sedang berkeliling di sekitar kita, siap menerkam siapa yang lengah saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita memohon kepada Tuhan biarlah Roh Kudus senantiasa boleh memenuhi setiap hidup kita sehingga kita tersesat kita jalani kehidupan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama bahwa kasih Yesus lebih dari semua. Persembahan dijalankan. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih indah, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Lebih dari semua, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Tiada kasih yang lebih suci dari kasih Yesus. Kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita saudara untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah terlalu banyak saudara menolong kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah perbuat bagi setiap kehidupan kita sungguh semuanya indah, semua teramat baik. Oleh karena saudara, mari kita mau hidup setia kepada Tuhan. Kita mau tetap setia, kita mau tetap cinta sebagaimana Tuhan cinta kepada kita saudara. Haleluya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Tetap cinta, ya kami rindu Tuhan. Ku
cinta kepada Engkau. Tetap cinta. Ya, ku tetap cinta. Sekalipun pada topan datang menempa depan kita, kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku mau tetap setia, tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Haleluya. Walau topan datang menerjang, ku tetap setia. Katakan Tuhan, sudah terlalu banyak Tuhan apa yang Allah sudah beri dalam hidup kami. Ya Tuhan telah beri dan untukku dari apa yang dimiliki. Bila kita mau persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seluruh hidup, biar kita tetap cinta, biar kita tetap setia pada Tuhan. Tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, katakan Tuhan, kami mau tetap cinta kepada Engkau. Mau tetap cinta, tetap cinta. Biar sekalipun pada topan menerjang dalam kehidupan kita semua. Haleluya, kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Dia Allah sudah mencintai kita terlebih dulu. Ku mau tetap setia, tetap setia. Haleluya, ku tetap setia. Haleluya, walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
itulah yang Tuhan mau saudara dari kehidupan kita. Kita mau tetap cinta, kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Diana Karolina menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu diberikan pada hamba-Nya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Yesus buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat Tuhan dan punya keinginan yang kuat Tuhan untuk berkumpul memuji-Mu. Ini bukan karena keunggulan kami Tuhan, ini karya Roh Kudus-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Yesus, kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian ini memberkati kami dan membawa bau dupa yang harum di hadapan Engkau Yesus. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan hati kami Tuhan, dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar Engkau percayakan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar melalui lidah bibir hamba-Mu Yesus, Roh Kudus-Mu Engkau berfirman buat kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Amin, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, 5 menit kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama ada youth camp ya, untuk pemuda remaja dengan biaya 425.000. Bagi yang mau mendaftar bisa menghubungi saya. Kemudian ada kids camp untuk anak-anak sekolah minggu tanggal 27 sampai 29 Juni. Biaya pendaftaran 250.000 sampai tanggal 28. Setelah itu harga naik. Kemudian tanggal 25 Mei hari Kamis ada ibadah KKR di lapangan di tempat parkir Stadion Kanjuruhan Kepanjen jam 6 sore. Bagi jemaat yang mau mengikuti dipersilahkan, karena ini di tempat luar menurut undangan tidak ada konsumsi. Ya, tidak ada konsumsi. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa mobil, ada ganti transport. Jadi menghubungi saya bisa sampaikan kepada pengurus yang ada. Berikutnya, ada KKR Pantai Kosna Heranlah Semalang Raya di GPDI Lembah Dieng. Jadi ini terbuka untuk semua, baik hamba Tuhan maupun jemaat di GPDI Lembah Dieng jam 4 sore itu Kamis 1 Juni. Paginya ada seminar khusus hamba-hamba Tuhan dan aktivis jemaat atau pelayan Tuhan di GPDI Zion Altar. Bagi jemaat yang mau mengikuti acara ini dapat menghubungi saya juga. Saya akan sampaikan kepada pengurus wilayah yang ada. Karena ini juga sekaligus pertemuan wilayah hamba-hamba Tuhan Malang Raya. Berikutnya, menindaklanjuti apa yang diumumkan Bapak Gembala tentang kanopi gereja. Ini adalah bahan kanopi. Ya, Bapak Ibu bisa baca bahwa mempergunakan rangka besi ya. Rangka besi dan holo galvanis atau besi yang tidak bisa berkarat. Depan pakai flora itu seperti pembuangan air yang melengkung ya. Kemudian volume atap keseluruhan, dan di sebelah timur nanti akan dibentuk sebuah dinding supaya tidak ada air yang terciprat dari arah timur. Jadi pembuatan kanopi ini diukur berdasarkan volume. Jumlah volumenya
nomor 4 dan nomor 5 kalau ditambah itu 86 dan ini rincian biayanya. Jadi volume 86 dikali 450.000. Ini sudah termasuk besi ya, rangka besi, tiang dan atapnya atau kita sebut sebagai gentengnya ya. Nanti akan dibuat ditambahkan peredam. Jadi setelah atap atau genteng atau sengnya, saya menyebut seperti itu, nanti bentuknya jadi bukan seperti seng, di bawahnya akan dikasih peredam. Sehingga kalau hujan tidak begitu bising. Ya. Dan flora itu volumenya tadi 14 ya, masing-masing 95.000. Ya, itu kenapa mahal 38 juta? Karena sudah termasuk rangka besi, tiang dan atapnya. Kemudian di teras gereja ini itu akan diberi atap fiber 12 meter. Tembus pandang atau transparan. Jadi sepanjang dari teras gereja, pintu masuk gereja sampai keluar itu akan terkena sinar matahari. Yang lainnya tertutup. Ukurannya dari dinding sebelah timur sampai pintu masuk pagar itu, jadi semua akan tertutup. Akan dibuat sekuat mungkin, karena nanti tukang akan bekerja dan akan berjalan-jalan di atas itu untuk menentukan kekuatannya, seberapa kekuatannya. Dan ini tahan sampai 25 sampai 30 tahun. Ya, jangan berpikir tidak ada yang abadi di dunia ini. Bisa saja roboh kena gempa. Ya. Maksudnya begini Bapak Ibu, ada harga, ada barang. Ya. Dan ini dibuat khusus bisa tahan sampai 25-30 tahun. Kita ada uang. Kita mengambil dari kas kolektor yang kedua sebanyak 1.500.000 dan sisa dana Natal kemarin 2.500.000 kita akan jadikan modal lah istilahnya. Modal untuk hal ini di Warta sudah ada pemasukan didahului oleh Bapak Gembala 1 juta. Jadi 2,5 tambah 1,5 tambah 1 juta sudah ada 5 juta. Gereja kita jemaat Tuhan sudah mengerti tidak pernah membagikan amplop kepada jemaat dalam hal berkorban apapun. Sebab sejak gereja ini didirikan jemaat ada kerinduan hamba-hamba Tuhan, jemaat dapat memberi berdasarkan kerelaan hati, tidak ada paksaan. Kotak yang selalu dibuat persembahan ibadah Kamis akan kami taruh nanti di depan sana. Jemaat yang rindu untuk berkorban kanopi silakan memasukkan di kotak ini atau bisa memberikan kepada saya juga yang mengerti akan hal ini. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Pengumuman berikutnya masih ada doa puasa selama 10 hari, nanti sore ada kembali 5:30 sampai hari Sabtu. Kagen mangan sempol kemarin Saudara. Langsung ya. Minggu pagi kita masih dalam keadaan puasa, tanggal 28 Mei, ibadah raya Pantekosta disertai dengan perjamuan kudus. Petugasnya Bapak Jaman, Bapak Yeremia Nova, dan Bapak Ari Nowo. Jemaat mari bersama kita bersatu hati berdoa, mencari hadirat Tuhan dalam doa puasa 10 hari ini. Dalam minggu yang akan datang ibadah raya Pantekosta disertai dengan perjamuan kasih. Makan-makan.
jemaat membawa masakan masing-masing, bukan per kelompok ya. Kalau berkelompok ada acara-acara masing-masing dan kita akan nikmati bersama-sama. Pastikan semua jemaat sudah makan, sudah menikmati semua, dan apabila ada lebihnya baru paham ya Bapak Ibu, bisa dibungkus. Jadi pastikan dulu semua jemaat, semua bersehati, semua makan bersama bersukaria. Apabila ada lebihnya, pasti tersedia kertas bungkus. Bisa dibungkus dibawa pulang. Ya. Terus saya umumkan jauh-jauh hari terlebih dahulu sebagai pengumuman yang terakhir. Tanggal 14 Agustus, Senin kedua, gereja kita akan ditempati persekutuan hamba-hamba Tuhan Malang Raya. Tingkat kehadiran kurang lebih 150 sampai 200 pendeta pengerja Semalang Raya. Tambahan lagi terakhir, untuk pengerjaan kanopi dimungkinkan minggu berjalan ini dan kurang lebih pengerjaan hanya 2 minggu. 2 minggu. Kita berdoa pada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Ya. Ingatlah selalu pertolongan Tuhan. Kalau renovasi gereja kita ini habis 1,2 M, itu bisa. 1,2 miliar, saudara, bukan meter. Apalagi kita percaya untuk kanopi 41 juta terselesaikan dengan baik. 41 juta ini sudah bersih, selesai. Enggak bayar tukang, semuanya sudah terhitung semuanya. Itu yang saya dapat sampaikan. Apabila jemaat mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan selesai ibadah bisa menemui saya. Saya akan memberikan jawaban kepada Bapak Ibu sekalian. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini mengerti semua. Kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Karena setelah kenaikan Yesus ke surga, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, kita akan memasuki di mana masa raya Pantekosta. Namun sebelum itu, ada satu hal yang Yesus lalu tekankan kepada murid-murid pada waktu itu, sebelum dia naik ke surga, memberikan pesan untuk dilakukan setelah dia naik ke surga, yaitu tetap menantikan janji Bapa untuk mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Jadi sekarang kita melakukan doa puasa 10 hari bukan lagi untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, tapi kita menikmati dan mengambil bagian di dalamnya. Ya. Apalagi kita menjadi gereja Pantekosta, ya. Kita jemaat-jemaat Pantekosta, jemaat-jemaat yang hidup oleh kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat pendahuluan. Ya, Roh Kudus kita harus mengerti bahwa ia lebih dari suatu pengaruh atau kuasa dari Allah. Memang seringkali kita menyebut kuasa Roh Kudus. Dia memberikan pengaruh, dia memberikan dampak, dia memberikan manfaat bagi gereja, baik dalam pelayanan ataupun dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Namun adalah penting kita mengakui Roh Kudus sebagai suatu oknum, sebagai suatu pribadi, lebih dari sekedar pengaruh atau kuasa, namun dia oknum, dia pribadi.
Berikutnya, dan kita harus mengenal Dia sebagai sahabat dan penolong. Sebab arti yang Yesus berikan bahwa Dia akan mengutus penolong yang lain itu, Dia sebagai sahabat dan penolong. Apabila saya dan saudara hanya melihat Roh Kudus dari sisi bahwa Dia hanya sebagai pengaruh atau kuasa, maka kita akan gagal untuk menghormati Dia. Tetapi kalau kita mengerti dengan penting bahwa Roh Kudus itu sebagai pribadi, Dia penolong, Dia sahabat, Dia nyata, Dia ada, maka kita akan menaruh hormat kepada Dia. Kita tidak bisa berpikir, oh cukup saja kita setia. Cukup saja aku rajin ke gereja, cukup saja aku rajin pelayanan. Sehingga kita mengabaikan aspek terpenting dari segala sesuatu yang kita bisa lakukan dalam kita melayani ataupun mengiring Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kalau kita menganggap Roh Kudus sebagai pengaruh atau kuasa, kita cenderung meremehkannya. Karena Dia hanya pengaruh saja, hanya kuasa saja, bisa muncul setiap saat, bisa hilang setiap saat. Tapi kalau Dia sebagai pribadi, sebagai sahabat, sebagai penolong, maka bukan hanya sekedar pengaruh, tetapi Dia oknum yang diam dalam hidup kita, yang bekerja dalam diri kita. Sehingga yang kita andalkan dalam segala sesuatu adalah Roh Kudus. Jemaat Tuhan harus mengerti, kita semua harus mengerti bahwa Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya bukan hanya untuk mengerjakan perkara-perkara kekekalan, tapi terlebih lagi Dia ada untuk menyertai kita selama kita ada di dunia ini. Artinya Roh Kudus ada untuk menolong, untuk membantu kita dalam keseharian kita. Banyak orang berpikir Roh Kudus ini bekerja untuk kegiatan rohani, untuk kegiatan kekekalan. Bukan hanya itu. Tapi justru untuk kegiatan kita sehari-hari, mengingat karena Yesus tahu segala kelemahan dan kerapuhan saya dan saudara. Kita lemah, kita rapuh. Kita gampang tergoncang. Kita gampang khawatir, kita gampang takut, kita gampang stres. Bahkan ada bagian-bagian dalam hidup yang kalau kita mau jujur, tidak bisa kita selesaikan dengan akal, logika, dengan kemampuan, kepintaran, prestasi kita. Makanya Roma 8 ayat 26 mengatakan Roh Kudus ada membantu kita dalam doa. Yang sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Namun Roh Kudus berdoa di tengah-tengah kelemahan kita. Untuk memberikan kekuatan yang baru. Saudara mungkin pernah mendengar pendeta Yonggi Cho ya. Yoido Full Gospel di Korea Selatan. Beberapa bulan yang lalu beliau sudah meninggal. Dan dia menjadi pendeta terbesar sedunia dengan jemaat sampai tahun 2023 ini sudah tercatat 900.000 jemaat. Kalau saya nonton video YouTube-nya dalam ibadah hari Minggu, dimulai dari jam 5 pagi waktu kita sampai jam 10 malam waktu kita, waktu Indonesia. Terus kurang lebih 9 sampai 10 kali ibadah dengan kapasitas gereja 100.000. Dia katakan ketika diwawancari, apa yang membuat Anda berhasil dalam pelayanan? Dia katakan, bukan saya. Saya ini tidak ada apa-apanya. Nah terus apa yang Bapak buat? Saya selalu mengandalkan Roh Kudus. Khotbah pertama dia ngotbahi jagung. Dia ada di ladang jagung
Dia khotbah dengan jagung-jagung yang siap dipanen. Dia injili. Bukan hai manusia, hai jagung, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata ada seorang pekerja yang mendengarkan karena lebat sekali ya pohon jagungnya, tanaman jagungnya luas. Ternyata ada seorang pekerja yang selalu mendengar beliau berkhotbah. Dia cari jiwa kemana-mana nggak dapat. Di tengah frustasinya ya hamba Tuhan bisa frustasi kok cari jiwa nggak dapat. Dia khotbahi jagung. Setelah pekerja yang ada 2 orang waktu itu selalu mendengar khotbahnya. Di tengah-tengah khotbah tiba-tiba muncul. Sopo sih nggak kaget, saudara. Coyonggi menulis saya kaget. Tiba-tiba muncul dan mereka ambil keputusan untuk terima Yesus. Itu jemaat mula-mula sampai hari ini. Dia katakan Roh Kudus menjadi adimitra, rekan kerja saya. Hal ini dapat saya contoh. Hal ini dapat sidang jemaat contoh. Jadikan dia rekan kerja, adimitra, penolong dan sahabat yang karib dalam keseharian kita. Ya, dalam kelemahan kita, sakit kita, pergumulan kita, selalu libatkan Roh Kudus. Ya. Siapa itu Roh Kudus? Ya, berikutnya, siapa itu Roh Kudus? Ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga dan ia adalah Allah. Jadi kita Allah, oknum Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi. Yang kita percaya sebagai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita menyebut Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi serta sekalian alam ini. Allah, terus oknum Allah menyatakan dalam 3 pribadi, pribadi anak, Allah Anak menyatakan dalam diri Yesus Kristus untuk melakukan korban penebusan atas dosa manusia. Dan setelah Allah Bapa menyelesaikan segala pekerjaannya, Allah Anak menyelesaikan pekerjaannya, maka kita mengenal Allah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa sendiri, yang diutus oleh Yesus, yang Yesus katakan juga ini adalah Rohku sendiri. Roh Kudus yang akan menyertai kita, ia adalah Allah. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Penolong yang lain ini adalah Roh kebenaran. Ya. Kita menerima dia, kita mengenal dia karena dia menyertai dan diam dalam hidup kita. Ini yang Tuhan akan berikan bagi kita. Kita buka dulu ayat-ayatnya, kita baca ayat yang ke-26. Tetap di pasal yang sama ayat 26. Dijelaskan lagi, tadi dikatakan seorang penolong yaitu Roh kebenaran. Ayat 26 dijelaskan lagi, tetapi penghibur diperjelas yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan kita baca ayat pasal 15 ayat 26. Pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur, kembali penghibur, penolong penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur, penolong ini dari ayat-ayat yang kita baca disebut dengan parakletos, yang berarti penolong, penghibur, pembela, dan pengantara. Maka disebutkan tadi pada pasal yang ke-15 ayat 26-27, yaitu kita harus bersaksi tentang Yesus. Dan pasal 14 ayat yang ke-26, dialah guru besar kita, yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang firman Allah, yang akan mengingatkan saya dan saudara akan setiap perkataan Allah. Maka saya percaya, selalu saya katakan, saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini pernah mengalami ketika dalam suatu keadaan ya, terus tiba-tiba muncul sebuah firman seret, yang tiba-tiba langsung seperti saudara kehausan, saudara minum langsung seperti segar. Saya yakin itu pernah. Nah, itu peran Roh Kudus. Dia mengingatkan, memunculkan kembali firman. Saudara membaca Alkitab tidak ngerti apa ini maksudnya, tapi melalui Roh Kudus saudara diberi pengertian. Ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini, sehingga kita memahami maksudnya. Mari kita lihat mengapa kita perlu Roh Kudus. Nah, saudara lihat ini peta zaman ya. Peta zaman ada 1-7. Kita memberi pengajaran sebentar tentang hal ini, bahwa 1-7 itu berbicara tentang minggu penciptaan. Kemudian ada yang disebut dengan minggu penebusan. Nah, pada minggu 1-2 atau hari 1-2 itu kita menyebut zaman Bapa. Mengapa kita sebut zaman Bapa? Karena Allah Bapa bekerja melalui bapa-bapa rohani. Makanya kita mengenal Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Ini berakhir ya, sampai Yesus lahir, kurun waktu 2000 tahun. Jadi ketika Adam pertama kali jatuh dalam dosa, itulah dimulainya waktu dalam manusia. Sampai Yesus lahir, itu 2000 tahun. Makanya dari Adam sampai Musa itu berlangsung 500 tahun. Musa sampai Maleaki selesai, ada masa kegelapan 400 tahun Allah tidak berfirman. Sampai Yesus lahir itu kurun waktu 1500 tahun, jadi 2000. Dimulailah tahun Masehi. Ya, jadi tahun Masehi ini Yesus yang menciptakannya. Sampai Yesus mati di atas kayu salib yang kita kenal dengan Minggu Penebusan di hari 3 dan 4. Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, itu 2000 tahun persis. Itu kita sebut dengan zaman anak. Mengapa disebut zaman anak? Karena Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mengasihi dunia. Jadi Yesus bekerja. Yesus bekerja 2000 tahun yang lalu, ya. Terus sekarang kita masuk zaman roh di minggu-minggu akhir ini, akhir zaman. Waktunya berapa? 2000 tahun.
Kalau Yesus yang memulai pertama kali tahun Masehi 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah 2023. Seharusnya kan 2000 tahun sudah selesai dunia ini. Tetapi 2000 tahun terakhir ini dikhususkan zaman roh, bukan lagi menghitung dengan ukuran manusia 2000 tahun, 2000 tahun. Tapi merupakan ini disebut zaman anugerah. Di mana Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pada gereja Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, nubuatan Nabi Yoel. Dan nanti ada masanya Roh Kudus ini berhenti bekerja. Berhenti bekerja. Masuk pada hari yang ke-7, 3,5 tahun antikris, 3,5 tahun berikutnya Yesus dan kita orang percaya berperang dengan antikris, maka kita akan kembali kepada kekekalan. Jadi sekarang ini kita sudah ada di hari yang ke-6, akhir dari akhir zaman. Maka Dia berikan Roh Kudusnya untuk kita bersama. Itu sedikit. Mari kita melihat Roh Kudus sebagai tanda dan karunia. Sebagai tanda, kita buka dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Satu-satunya tanda ini enggak bisa ditawar, enggak bisa ditolak. Orang dipenuhkan Roh Kudus disebutkan berbahasa roh, berbahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, berglosolalia. Ini dilakukan secara serentak. Jadi kalau saudara hari ini yang datang sekitar 50-60 orang, dalam satu kali ibadah bisa semuanya berbahasa lidah. Itu Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus sebagai tanda. Dilakukan secara serentak. Semua bisa bersama-sama. Nah, kita buka saja penjelasan ayatnya dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Mengapa saya dan saudara perlu dipenuhkan Roh Kudus dengan tanda bahasa lidah, dengan tanda bahasa roh? Sebab ini berkat istimewa buat kita yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain di luar Yesus. Sebab ketika saya dan saudara penuh dengan Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, roh kita yang sudah menyatu dengan Roh Kudus berbicara langsung kepada Allah. Saya dan saudara yang mengucapkan tidak mengerti, iblis pun tidak mengerti, orang lain tidak mengerti. Hanya Allah yang mengerti. Bukankah ini berkat istimewa saudara? Tapi sayang sekali banyak orang Kristen yang takut dipenuhkan Roh Kudus. Wedi.
Cukup saja hanya sebagai orang Kristen dalam gambaran tabernakel hanya sampai di pintu gerbang. Cukup dibaptis, cukup menyerahkan hidup kepada Tuhan, selesai. Tapi tidak mau masuk lagi ke tempat ruang kudus, di mana ada doa, ada firman, dan ada Roh Kudus. Maunya cukup di pintu gerbang, cukup aku sudah baptis kok. Aku sudah percaya Yesus kok. Sampai di pintu gerbang. Tapi banyak yang melewatkan berkat ini. Jangan sampai terlewat, saudara. Kalau saudara berdoa, Bapa kami di surga dalam nama Yesus, pakai bahasa akal budi kita, iblis ngerti. Walaupun ini perlu ya, ini perlu. Saya enggak menyatakan ini enggak perlu. Tapi iblis ngerti. Sehingga ketika kita berdoa pun, tiba-tiba timbul keraguan. Ada suara, enggak mungkin doamu dijawab, enggak mungkin. Doamu dijawab, enggak mungkin kekhawatiranmu lenyap. Tapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, iblis enggak paham. Iblis mau mencampuri doa kita, dia enggak bisa. Ini berkat istimewa buat kita. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi perlu. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, ini yang pertama, dilakukan secara serentak. Sekarang ini Roh Kudus sebagai tanda dan Roh Kudus sebagai karunia. Berikutnya. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Perhatikan bagian bawah, hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, seperti ayat yang kedua. Nah, Roh Kudus sebagai karunia, ya, ayat 27 itu disebut sebagai bernubuat. Dilakukan hanya 2-3 orang dalam gereja, dalam persekutuan, dalam ibadah, disertai penterjemah. Jadi ketika Roh Kudus turun dan Roh Kudus mau bernubuat, maka dia akan hanya memakai 2-3 orang saja yang berbahasa roh. Ada penterjemahnya. Nah, ini dikenal dengan bernubuat. Di gereja kita sini banyak yang sudah berbahasa roh. Maka dari itu ada ayat yang mengatakan apabila tidak ada yang menerjemahkannya, silakan masing-masing berdoa dengan bahasa roh semua. Namun ada satu hal yang Paulus garis bawahi supaya kita minta. Sebab apa? Kalau kita berbahasa roh, kita membangun diri kita sendiri, itu penting. Tapi kalau bernubuat, itu membangun jemaat dan membangun pelayanan. Ada hamba Tuhan di Yogyakarta waktu doa puasa 10 hari, ketika semua berbahasa roh. Terus tiba-tiba hening. Cuma tinggal 2-3 orang. Ya, ada kurang lebih 15 bahasa dalam Kisah Para Rasul 2. Dan sekarang pun berkembang. Orang ini berdoa dalam bahasa roh, 2-3 orang berdoa dengan bahasa Mandarin. Dia wong Jawa asli, gak ngerti bahasa Mandarin, sudah sepuh-sepuh orang kuno. Hamba Tuhan ini bersaksi, bahasa Indonesia saja mereka kesulitan. Tapi ketika mereka berdoa, 3 orang ini berbahasa Mandarin
podo kata-kata ini. Sama. Kemudian ada jemaat yang Chinese bisa berbahasa Mandarin, menerjemahkan. Intinya terjadi kegerakan rohani, jemaat akan semakin bertambah-tambah. Dan benar terjadi demikian. Jadi ketika diterjemahkan, jemaat yang mendengarkan terbangun, hamba Tuhan yang terbangun, pelayanan pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan mau itu terjadi di tempat ini. Siapapun minta Tuhan, biar ada roh nubuat di tempat ini. Sekarang kita akan melihat poin yang terakhir. Bagaimana kita dipenuhkan Roh Kudus. Yang pertama, minta. Minta. Lukas 11 ayat 13 mengatakan, Bapa yang baik tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Bahkan Bapa yang jahat pun tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Terlebih lagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus bagi yang memintanya. Itu dalam Injil Lukas 11 ayat 13. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Apakah harus selalu berdoa dan berpuasa? Tidak harus. Mengapa saya katakan tidak harus? Karena Roh Kudus itu bekerja secara progresif. Bebas. Ya. Kalau saya dulu selama 1 bulan setengah saya berdoa dan berpuasa minta Roh Kudus. Teman saya baca Alkitab kemudian baca renungan. Enggak menyembah, enggak berdoa. Roh Kudus memenuhi dia. Ada teman saya satu angkatan, dia enggak menyembah, dia sedang nyapu. Ya, kalau orang mungkin lihat enggak jangkep ini, nyapu, tiba-tiba dia penuh Roh Kudus. Bukan di saat menyembah, bukan di saat berdoa. Karena dia sebelumnya sudah minta terus, dia bersaksi kepada saya waktu saya nyapu, saya selalu Tuhan tolong kirim Roh Kudus. Tuhan aku rindu dipenuhkan, saat itu juga dalam kondisi nyapu. Jadi yang penting minta. Dan mengingat apa yang Yesus katakan dari ayat yang kita baca pertama kali, aku akan minta kepada Bapa. Untuk memberikan penolong yang lain. Yesus pun minta kepada Bapa, kita pun minta. Sekali lagi jangan cukup jadi orang Kristen yang hanya di halaman saja. Cukup percaya Yesus, cukup terima baptisan, tapi enggak mau lebih dalam lagi. Yang kedua, kita lihat formasi bangsa Israel, saudara. Kita buka dulu Bilangan 24 ayat yang pertama. Saya menghimbau jemaat ya untuk selalu membawa Alkitab dalam setiap ibadah dan pertemuan kita. Ya. Karena kita diajar untuk mencintai Alkitab dalam bentuk fisik. Ya. Walaupun yang lainnya sudah maju teknologi, biarlah. Bilangan 24 ayat 1 sampai 2. Walaupun temuannya lambat enggak apa-apa, saudara. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka,
maka roh Allah menghinggapinya. Nah, kita mau lihat formasi bangsa Israel itu seperti apa dalam bilangan yang kedua. Mari kita pelajari bersama-sama bilangan kedua. Bilangan pasal yang kedua. Yaitu di atas utara, sebelah sana barat, sebelah sana timur. Di sebelah timur ada suku Yehuda, ayat 3-9 ada suku Yehuda, ada suku Isakar, dan ada suku Zebulon. Jadi di sebelah timur Yudea, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Di sebelah berikutnya selatan ada Bani Ruben, Gad, dan Simeon. Lihat saja gambar enggak apa-apa. Di sebelah utara ada Naftali, Asyer, dan Dan, serta Dan. Dan di sebelah barat ada Efraim, Manasye, dan Benyamin. Di tengah-tengahnya suku Lewi pengangkat tabut Tuhan. Jadi ketika barat, utara, timur, selatan bangsa Israel berkemah, di tengah-tengahnya suku Lewi, maka membentuk formasi salib. Suku Lewi pengangkat tabut Allah. Dan apa gambaran tabut Allah? Yesus sendiri. Jadi kalau kita tarik garis, maka akan berbentuk salib. Di tengahnya ada tabut perjanjian Yesus. Bagaimana kita bisa dipenuhkan Roh Kudus? Pandang salib Yesus. Di gerejaku enggak ono salib, salibin di buri. Bukan itu, saudara. Pandang salib Yesus, di mana segalanya telah diselesaikan oleh Yesus. Dan Injil Yohanes 3 ayat yang ke-14, apabila anak manusia ditinggikan, aku akan menarik setiap orang untuk datang kepadaku. Setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit 40 hari menampakkan diri berulang kali. Maka dia berikan Roh Kudusnya. Karena Roh Kudus turun, Roh Kudus dicurahkan setelah peristiwa salib. Jadi selain kita minta, pandang salib Yesus. Ketika Yesus sudah menyelesaikan tentang perkara dosa dan karya keselamatan, dari saliblah terpancar kepenuhan Roh Kudus untuk kita bersama. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Kesaksian ini bukan milik saya, tetapi saya rindu menyaksikan. Beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 8, tanggal 9 sampai 12 saya mengikuti training penginjilan. Ya, training penginjilan di EE Center Malang sana. Dan saya sudah praktekkan ada 3 orang dari saudara kita yang sudah saya injili. Dan saya akan terus memberitakannya ketika kesempatan itu tersedia. Di situ berkumpul hamba-hamba Tuhan seluruh Jawa Timur dan sebagian besar adalah perintisan. Satu kali ketika saya kenalan dengan seorang hamba Tuhan dari Probolinggo, dia seorang gembala di Probolinggo dan dia perintisan ladang baru, dia mulai dari nol meraih jiwa. Yang dilayani adalah bebek sinje. Orang-orang yang pintar masak bebek sinje. Tahu saudara? Madura. Orang Madura. Dia beritakan Injil ke situ. Terus masyarakat tidak menyerang bagaimana dia beribadah. Ada dari golongan mereka yang dimenangkan. Tapi mereka tidak menyerang dalam ibadahnya. Dan tidak menyerang yang sudah dimenangkan, tapi menyerang gembalanya. Dia bercerita, bersaksi setiap malam dia dapat kiriman batu di atas tempat tidurnya. Bukan hanya di atas tempat tidur, jadi dia tidur semua pintu terkunci, jendela terkunci, tidur di kasur, nggak ada barang yang lain selain dia dengan istrinya. Pagi sudah ada batu di atas kasur.
Buka pintu, ada boneka santet. Dia bercerita. Buka pintu, dia nggak punya arit, celurit. Di dapur ada arit, ada celurit. Dia cerita pada saya, bagaimana ini? Saya sambil guyon, kalau dikirim batu itu tandanya mau bangun gereja. Kalau dikirim arit, celurit, ya untuk ngarit. Dia merasakan karena sebagian besar masyarakatnya masih okultisme. Saya katakan terus berdoa, ya saya kalau enggak dipenuhkan Roh Kudus, dia bersaksi, kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri saya, setiap malam sampai hari ini dia berperang dengan kuasa gelap itu. Makanya dia berani melangkah di situ karena Roh Kudus yang mendorong dia buka pelayanan di situ. Istrinya hamil. Tanpa kontraksi, tanpa apa, keguguran. Setelah keguguran, di sekitarnya ada banyak barang-barang mistis. Jadi diserang dengan kuasa gelap. Dan dia bertahan sampai hari ini karena Roh Kudus. Apakah jiwa-jiwanya sedikit, terus Tuhan tambah-tambahkan. Jadi ingat, Roh Kudus juga perlu untuk kita memerangi segala tipu daya muslihat iblis. Okultisme itu luar biasa. Dia bersaksi seperti itu. Karena saya yakin ada Roh Kudus yang menguatkan saya. Dia tetap bertahan. Baru beberapa tahun ya, yang dilayani sudah ada beberapa jiwa, terus kemudian merantau. Tinggal satu, bukan satu kakak, satu jiwa. Aduh, aku merintis ini seperti orang merintih. Mau kemana, mau kemana. Cuma satu jemaat. Kita yang lebih banyak berkorban. Jemaat belum mengerti berkorban. Tapi dia bersaksi waktu awal-awal. Tinggal satu ini beberapa tahun. Tapi Tuhan pakai ternyata dia untuk menghidupi keluarga hamba Tuhan ini. Itulah saudara, kedahsyatan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya selalu saya mendorong jemaat Tuhan di tempat ini. Sebab dalam Alkitab itu mutlak. Mutlak, tidak bisa ditawar, dan ini ketetapan Tuhan. Hendaklah kita dipenuhkan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Dua hal ini mutlak. Kita tidak bisa pisahkan. Kita tidak bisa mementingkan hanya kepenuhan Roh Kudus, mengabaikan pimpinannya. Atau kita hanya berdasarkan Roh Kudus nggak usah penuhi aku, yang penting aku dipimpin Roh Kudus. Nggak bisa. Dua-duanya ini berjalan bersama-sama. Itu mutlak dari Tuhan, bukan perkataan saya, tapi perkataan firman Allah. Maka setiap hari kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kita seringkali jatuh, kilaf, tapi Roh Kudus tolong kita. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdiri. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang ajaib, yang heran dalam hidup kita. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita, supaya Roh Kudus memenuhi, menuntun hidup saya dan saudara. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan,
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, terima pencurahan Roh Kudus. Mujizat terjadi di tempat. Ada mujizat saat pagi hari ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, curahkan lebih lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, kuasa-Mu. Kuasa-Mu memenuhi kami. Pribadi-Mu diam dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Liana berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau pada saat siang ini Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan,
kuasa-Mu saat ini ada hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami saat pagi ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami bersama ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadikan satu kekuatan dalam kehidupan kami, menjadikan satu jawaban dalam kehidupan kami, terlebih menjadikan satu rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mampu, boleh sanggup melewati setiap persoalan, setiap masalah yang kami alami bersama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, diberkatilah setiap jemaat-Mu yang datang pada saat pagi ini. Biarlah berkat kuasa kekuatan yang dari Engkau senantiasa melimpah dalam kehidupan kami tiap pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami serahkan jalannya ibadah dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali ya. Saudara dan saya sudah diberkati Tuhan ya, sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan angkat pujian Aku Diberkati. Korban ini 3 kali ya. Ini minggu ketiga 1, 2, lalu minggu 3 kas tamburin. Haleluya. Aku diberkati, amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berkati malam, aku diberkati. Kita diberkati, diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berkati malam, aku diberkati, aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati, haleluya. Pagi hari siang berkati malam, aku diberkati, aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Yang berkati malam, aku diberkati, aku diberkati, berkati, amin. Hidupku diberkati, pagi hari siang berkati malam, aku diberkati, aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berkati malam, aku diberkati, aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berkati malam, aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berkati malam, aku diberkati. Serahkan persembahan jemaatmu, hamba-hambamu, pertama, kedua, ketiga untuk kas anak-anak kami, kas tamburin maupun 1/10 kembalikan pada pagi ini berdasarkan firman-Mu. Tuhan memberkati. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belum tutup doa terakhir, nanti latihan pujian kaum muda ya. Kaum muda tinggal. Lalu tadi sudah diumumkan ya untuk bawa masakan. Nah, terus nanti bawa masakan tok, enggak ada nasi. Tetap Ibu Liana ya. Saya langsung saja tunjuk Ibu Liana tetap yaitu menyediakan yaitu nasinya. Lalu terakhir ya, itu minggu terakhir biasanya pakai baju batik, tapi kita pakai baju atas putih bawah hitam, sebab ini perjamuan kudus ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita pakai atas putih bawah hitam ya, untuk ringati hari Pentakosta.
pencurahan kuasa Roh Kudus. Bangkit berdiri bersama-sama. Rapnya ini tadi ya yang kita pujikan. Curahkan. Haleluya. Curahkanlah kamu Tuhan, kamu cinta darajat tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Menjadi kerinduan kami bersama ya Bapa, agar pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu senantiasa menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami bahwa kami selalu perlu kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kaum muda berlatih pujian. Kembali nanti sore kami bersama-sama bersekutu, tetap menunggu, tetap menanti akan pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Beri kekuatan seluruh jemaat-Mu masing-masing ya Tuhan, yang mengikuti atau yang mengadakan dalam penyangkalan diri. Tuhan memberikan kekuatan, kami tetap perlu, yaitu Roh Kudus-Mu itu tercurah di gereja kami, di tempat ini, menguatkan iman kami bersama. Memberkati dalam seluruh pekerjaan jemaat-Mu, kami serahkan dalam tangan Kau keperluan kami, kebutuhan kami, seperti apa yang sudah kami dengar pengumuman. Kami 10 hari Tuhan berikan kesempatan untuk kami bergumul, untuk yaitu pemasangan kanopi. Tuhan, Kau Allah yang menyediakan semuanya ya Bapa. Selesainya kami semua beranjak pulang, Allah menyertai. Beri Tuhan kami kesehatan, kuatan panjang hari ini kembali. Sore nanti untuk kami bersama-sama untuk bersekutu, untuk sujud berlutut di bawah kaki-Mu ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur awal, pertengahan sampai akhirnya, dan kami serahkan tetap semua dalam kehidupan Ibu Tuti, Tuhan yang memberikan kekuatan pemulihan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera menjadi bagian kami. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami, dan kami memberkati semuanya yang sudah hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengakhiri ibadah siang ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai nanti sore. Haleluya. Amin.